Aulia Rahman duduk sendirian di ruang kerjanya yang mewah di pusat Jakarta. Cahaya neon gedung pencakar langit menyusup melalui jendela kaca. Tiba-tiba ponselnya bergetar, pesan dari nomor tak dikenal muncul di layar. Saya punya oto-oto Anda dengan wanita itu. Bayar 500 juta rupiah besok pagi, atau seluruh keluarga di Yogyakarta akan tahu rahasia cinta sesama wanita Anda. Jantung Aulia seperti diremas, napasnya tersengal. Bagaimana mungkin? Oto-oto itu hanya milik dia dan Sari, kenangan pribadi dari liburan singkat di Bali tahun lalu, saat mereka berpelukan di pantai saat matahari terbenam. Dia langsung mematikan ponsel, tapi bayangan wajah ibunya yang sudah tua dan sakit jantung langsung muncul. Keluarga Rahman adalah keluarga Jawa tradisional yang sangat menjunjung adat dan agama. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, selalu mengajarkan bahwa kehormatan keluarga lebih penting daripada apapun. Kalau oto-oto itu bocor, nama baik keluarga akan hancur, ibunya mungkin kena serangan jantung lagi, dan adik laki-lakinya yang baru menikah akan malu di kampung. Aulia menutup mata, ingatan tentang Sari muncul seperti ilm. Sari, pengacara terkenal yang dia temui 3 tahun lalu dalam sebuah kasus perusahaan. Awalnya hanya rekan kerja, tapi perlahan menjadi segalanya. Mereka menikah secara sederhana di Singapura 2 tahun lalu, hanya dengan saksi 2 teman dekat, karena di Indonesia pernikahan sesama jenis masih mustahil. Mereka hidup terpisah di apartemen berbeda untuk menjaga rahasia. Malam itu Aulia pulang ke apartemennya di kawasan Sudirman dengan tangan gemetar. Dia menelepon Sari, tapi langsung mematikan sebelum nada sambung. Tidak, aku tidak boleh melibatkannya, gumamnya. Sari sedang menangani kasus besar di pengadilan, reputasinya sebagai pengacara perempuan paling tangguh di Jakarta bisa hancur kalau rahasia mereka terbongkar sekarang. Aulia memutuskan untuk menyelesaikan sendiri. Besok pagi dia akan transfer uang itu, meski itu berarti menguras tabungan untuk proyek impiannya membuka cabang perusahaan di Surabaya. Tapi saat dia membuka laptop untuk memeriksa rekening, pesan baru masuk, jangan coba-coba lapor polisi. Saya punya bukti Anda berdua pernah ke Singapura bersama. 1 klik, seluruh media akan tahu. Aulia merasa dunia berputar. Dia ingat betapa bahagianya saat Sari memeluknya di balkon apartemen, berbisik, kita akan selamanya, meski dunia tidak menginginkan. Tapi sekarang dunia itu sedang mengancam akan menghancurkan segalanya. Dia berjalan mondar-mandir, keringat dingin membasahi kemeja kerjanya. Bagaimana kalau dia menolak membayar? Keluarganya akan tahu, dan ayahnya pasti mengusirnya dari silsilah keluarga. Tapi kalau membayar, pemeras itu mungkin tidak berhenti. Aulia duduk di soa, memeluk lututnya, air mata jatuh tanpa suara. Di luar jendela, lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip, kota yang sama yang dulu memberinya kebebasan, kini terasa seperti penjara. Pagi harinya, Aulia sudah berada di bank. Tangannya dingin saat memasukkan nomor rekening yang diberikan pemeras. Makan aku, ibu, bisiknya dalam hati. Transfer selesai. Pesan balasan datang cepat, bagus. Tapi saya ingin tambahan 200 juta minggu depan, atau oto-oto ini tetap akan bocor. Aulia hampir pingsan. Dia sadar, ini baru permulaan. Dia harus menemui seseorang, tapi siapa? Tidak mungkin Sari. Tidak mungkin keluarga. Dia memutuskan untuk mencari tahu siapa pemeras itu sendiri.
Malam itu dia membuka laptop, mencari jejak nomor telepon itu, tapi hasilnya nihil. Rasa takut semakin menyelimuti. Di kantor keesokan harinya, rekan kerjanya melihat wajah pucat Aulia. "Kamu kenapa, Lia? Kelihatan seperti habis digigit setan," tanya Rina, sekretarisnya yang selalu ramah. Aulia hanya tersenyum paksa. "Cuma kurang tidur." Tapi dalam hati dia berpikir, kalau saja mereka tahu. Siang itu, telepon dari ibunya masuk. "Aulia, kapan pulang ke Yogyakarta? Ayahmu sakit lagi, katanya ingin lihat kamu menikah dengan pria baik-baik." Kata-kata itu seperti pisau. Aulia menjawab dengan suara bergetar, "Sebentar lagi, Bu." Saat menutup telepon, dia menangis di toilet kantor. Cinta sesama wanitanya telah menjadi bom waktu yang siap meledak. Aulia memutuskan untuk bertemu pemeras itu secara langsung. Pesan terakhir meminta pertemuan di sebuah kai kecil di kawasan Kemang malam ini. Dia datang sendirian, mengenakan kacamata hitam meski malam. Pria berusia sekitar 40 tahun, bernama Budi, sudah duduk di sudut. "Kamu cantik sekali, Mbak Aulia. Sayang sekali rahasia ini harus bocor," katanya sambil tersenyum sinis. Aulia menatap tajam. "Kenapa kamu lakukan ini? Kita tidak pernah bertemu sebelumnya." Budi tertawa. "Saya mantan karyawan perusahaan kamu. Dulu saya lihat kamu dan pacar kamu di parkiran, lalu saya ikuti sampai Bali. Oto-oto itu berharga, kan?" Aulia merasa mual. Dia ingat hari itu, saat dia dan Sari berpegangan tangan sebentar di bandara, pikirnya aman. Ternyata tidak. "Berapa yang kamu mau supaya berhenti selamanya?" tanya Aulia. Budi menggeleng. "Bukan soal uang lagi. Saya ingin kamu umumkan di media sosial bahwa kamu cinta sesama wanita. Kalau tidak, oto ini akan dikirim ke ayahmu besok pagi." Aulia terpaku. Ini bukan lagi pemerasan uang, ini pemerasan identitas. Dia pulang dengan pikiran kacau. Di apartemen, dia menelepon Sari untuk pertama kalinya setelah 3 hari. "Sayang, aku butuh bicara," katanya pelan. Sari langsung khawatir. "Ada apa? Suara kamu aneh." Aulia hampir cerita, tapi ingat janji dalam hati untuk melindungi Sari. "Tidak apa-apa, cuma kangen." Keesokan paginya, telepon dari adiknya, Andi. "Kak, ada orang kirim oto kabur ke WA aku. Katanya kakak dekat dengan seorang wanita." "Ini beneran?" Suara Andi penuh tuduhan. Aulia membeku. "Itu itnah, Di. Jangan percaya." Tapi Andi tidak berhenti. "Ibu nangis semalam. Ayah bilang kalau benar, kakak tidak usah pulang lagi." Pengkhianatan pertama datang dari dalam keluarga sendiri. Aulia merasa dunianya runtuh. Dia pergi ke kantor seperti robot, tapi pikirannya terus ke oto-oto itu. Bagaimana kalau bocor ke media? Karirnya sebagai direktur pemasaran akan hancur. Perusahaan multinasional tempatnya bekerja sangat konservatif. Sore harinya, Aulia bertemu Sari di tempat rahasia mereka, sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Sari memeluknya erat. "Ceritakan semuanya, Lia. Aku istri kamu, bukan?" Aulia akhirnya menangis dan menceritakan semuanya. Sari mendengarkan dengan tenang, matanya yang tajam seperti saat di pengadilan. "Kita akan lawan ini bersama.
Tapi kamu harus siap, kalau rahasia kita terbongkar, keluarga kamu mungkin tidak akan makan. Aulia mengangguk, tapi dalam hati masih ragu. Malam itu mereka tidur berpelukan, tapi Aulia tidak bisa memejamkan mata. Dia memikirkan ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit Yogya. Satu skandal bisa membunuhnya. Hari-hari berikutnya semakin berat. Pemeras budi mengirim oto baru, kali ini oto mereka berciuman pipi di Bali. Aulia hampir menyerah. Dia mulai menghindari panggilan keluarga. Rekan kerja mulai bergosip karena dia sering absen. Suatu malam, ayahnya menelepon langsung. Aulia, ada yang bilang kamu tidak normal. Kalau benar, jangan harap warisan dari kakekmu. Kata-kata itu seperti tamparan. Aulia menangis terseduh di lantai apartemen. Sari memegang bahunya. Kamu tidak sendirian. Tapi Aulia merasa sendirian. Dia mulai berpikir, mungkin lebih baik menyerah, bayar semua uang, dan hidup dalam diam selamanya. Konfrontasi semakin dekat. Budi mengirim ultimatum terakhir, besok sore di kai yang sama. Bawa 1 miliar atau oto-oto ini akan saya sebarkan ke seluruh grup keluarga WhatsApp kamu. Aulia tidak tidur semalaman. Sari menyarankan untuk melapor polisi, tapi Aulia menolak. Kalau polisi tahu, media akan ikut campur. Keluargaku akan hancur duluan. Sari mengerti, tapi matanya penuh kekhawatiran. Pagi harinya, Aulia pergi ke bank lagi, mengambil pinjaman darurat. Uang 1 miliar itu berat sekali. Di jalan menuju kai, dia menelepon ibunya untuk terakhir kali. Bu, maafkan Aulia kalau selama ini mengecewakan. Ibu menjawab lemah, kamu anakku, apapun yang terjadi, ibu sayang. Air mata Aulia jatuh di setir mobil. Di kai, Budi sudah menunggu dengan senyum menang. Uangnya mana? Aulia meletakkan amplop tebal di meja. Ini semua. Janji kamu tidak akan bocorkan. Budi tertawa. Janji. Saya tidak pernah janji. Besok oto ini tetap akan saya kirim, supaya dunia tahu ada lesbian di keluarga Rahman. Aulia berdiri, tangannya mengepal. Kamu bajingan. Tapi sebelum dia bisa melakukan apa-apa, pintu kai terbuka. Sari masuk dengan langkah tegas, di belakangnya 2 polisi berpakaian preman. Budi Santoso, Anda ditangkap atas tuduhan pemerasan dan penyebaran oto pribadi tanpa izin, kata Sari dengan suara dingin seperti di pengadilan. Aulia terpaku. Sari menatapnya sekilas, mata mereka bertemu penuh arti. Polisi langsung memborgol Budi. Ini istri saya, kata Aulia pelan kepada polisi, suaranya bergetar. Sari mengangguk. Benar. Saya pengacara Aulia Rahman, dan juga istrinya. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti bom yang sudah lama ditahan. Budi membelalak. Apa? Kalian berdua, polisi menyeretnya keluar. Kaum pengunjung kai mulai berbisik. Aulia merasa dunia berhenti berputar. Rahasia yang dijaga bertahun-tahun kini terbongkar di tempat umum. Sari memegang tangannya. Aku tidak bisa diam lagi melihat kamu menderita sendirian. Kita hadapi bersama. Malam itu berita mulai menyebar di media sosial. Direktur perusahaan besar ternyata lesbian, suaminya pengacara wanita. Keluarga Aulia langsung menelepon bertubi-tubi. Ayahnya berteriak, kamu sudah mati bagi kami.
Ibu menangis di telepon. Adiknya mengirim pesan penuh kebencian. Aulia duduk di apartemen, tubuhnya gemetar. Sari memeluknya erat. Kita sudah bayar harga untuk kebenaran. Sekarang kita bebas. Tapi Aulia tidak merasa bebas. Karirnya terancam, keluarganya memutus hubungan, dan masyarakat Indonesia yang konservatif mulai menyerangnya di komentar media. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Perusahaan memanggil Aulia untuk rapat darurat. Bosnya, seorang pria tua yang konservatif, menggelengkan kepala. Kami tidak bisa mempertahankan citra perusahaan kalau karyawan utama seperti ini. Anda harus mundur, Lia. Aulia hanya mengangguk. Dia kehilangan pekerjaan yang dibangun selama 10 tahun. Di rumah, tagihan menumpuk. Sari masih bekerja, tapi kliennya mulai membatalkan kontrak. Pengacara lesbian, siapa yang mau pakai, kata salah satu klien lewat telepon. Sari tetap tegar, tapi Aulia tahu, ini berat baginya juga. Keluarga di Yogyakarta semakin parah. Ayah Aulia mengadakan pertemuan keluarga besar, mengumumkan bahwa Aulia tidak lagi bagian dari mereka. Ibu Aulia terkena serangan jantung ringan karena stres. Aulia ingin pulang, tapi ayahnya mengancam akan memanggil polisi kalau dia muncul. Kamu membawa malu besar bagi kami, teriak ayahnya di telepon. Aulia menangis di bahu Sari. Aku sudah bilang, jangan libatkan kamu. Sekarang semuanya hancur. Sari mengusap rambutnya. Hancur yang lama, tapi kita bisa bangun yang baru. Cinta kita bukan dosa. Media terus mengejar. Wartawan berkumpul di depan apartemen mereka. Aulia dan Sari terpaksa pindah ke hotel sementara. Suatu malam, Aulia membaca komentar di internet, lesbian di Indonesia harus dihukum. Dia hampir putus asa. Tapi Sari menunjukkan berkas-berkas. Lihat, kita menang di pengadilan. Budi sudah dipenjara 5 tahun. Oto-oto itu sudah dimusnahkan. Kemenangan kecil itu tidak cukup. Aulia mulai bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan untuk membiarkan Sari muncul itu benar. Kalau dia bayar saja dari awal, mungkin keluarganya masih utuh. Andi, adiknya, datang ke Jakarta secara diam-diam. Kak, ibu sakit parah. Dia minta lihat kakak, tapi ayah melarang. Aulia memeluk adiknya yang dulu dekat. Makan kakak. Andi menangis. Aku benci apa yang kakak lakukan, tapi aku tetap sayang. Pengkhianatan dan pengampunan bercampur aduk. Aulia merasa terjebak antara dua dunia. Sari mengusulkan mereka pergi ke luar negeri sebentar, tapi Aulia menolak. Aku harus hadapi ini di tanah airku sendiri. Tekanan semakin meningkat. Sebuah acara talkshow nasional mengundang Aulia. Dia menolak, tapi Sari meyakinkan. Kalau kita diam, orang lain yang cerita. Lebih baik kita yang kontrol narasinya. Di studio, Aulia duduk di depan kamera, tangannya dingin. Pembawa acara bertanya, apa benar Anda menikah dengan pengacara Anda sendiri? Aulia mengangguk. Ya. Sari adalah istri dan cinta saya. Cinta sesama wanita bukan pilihan, ini siapa diri saya. Penonton bertepuk tangan sebagian, tapi sebagian besar mencemooh di komentar langsung. Setelah acara, telepon dari ibunya masuk. Suara ibu lemah. Lia, ibu lihat kamu ibu bangga kamu berani, tapi ayah masih marah.
Aulia menangis. Bu, Aulia pulang ya. Ibu diam lama. Tunggu dulu, nak. Biarkan ayah tenang. Hari itu Aulia dan Sari merayakan kecil di rumah baru mereka yang sederhana. Mereka memasak bersama, tertawa untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Tapi di luar, dunia masih menentang. Teman-teman lama mulai menjauh. Karier Sari terhambat, meski dia tetap menangani kasus pro bono untuk komunitas LUNT. Suatu sore, Budi dari penjara mengirim pesan lewat pengacara barunya. Saya minta maaf, tapi kerusakan sudah terjadi. Aulia membuang pesan itu. Dia sadar, Ma tidak mengembalikan keluarga. Malam itu, dia berdebat dengan Sari. Aku menyesal membiarkan kamu muncul di kai itu. Kalau aku tangani sendiri, mungkin keluargaku masih ada. Sari memandangnya sedih. Kalau begitu, kamu akan tetap hidup dalam ketakutan selamanya. Kebenaran punya harga, Lia. Aulia tahu Sari benar, tapi harga itu terlalu mahal. Keluarga besar mulai terpecah. Beberapa sepupu mendukung diam-diam, mengirim pesan dukungan. Tapi ayahnya tetap keras. Aulia memutuskan untuk mengirim surat panjang ke rumah. Ayah, ibu, Aulia tetap anak kalian. Cinta saya tidak mengubah itu. Surat itu dikirim, tapi tidak ada balasan. Rasa kesepian semakin dalam. Aulia mulai menulis buku harian tentang perjuangannya, berharap suatu hari bisa membagikannya. 6 bulan berlalu. Aulia dan Sari membuka usaha kecil bersama, konsultan hukum dan pemasaran untuk perempuan. Bisnis lambat, tapi mereka bertahan. Suatu hari, Ibu Aulia datang ke Jakarta secara diam-diam. Mereka bertemu di taman yang sama tempat Oto Bahagia dulu diambil. Ibu memeluk Aulia erat. Ibu makan. Tapi ayah masih butuh waktu. Air mata mereka bercampur. Sari berdiri di kejauhan, memberi ruang. Terima kasih sudah datang, Bu, kata Aulia. Kehidupan mulai stabil, tapi luka tetap ada. Aulia kehilangan warisan, kehilangan nama baik di kalangan lama, kehilangan sebagian keluarga. Tapi dia mendapatkan kebebasan. Sari memeluknya setiap malam, mengingatkan bahwa mereka menang. Kita bayar harga untuk hidup jujur. Aulia mengangguk, tapi kadang masih bertanya-tanya, apakah semua ini layak? Di akhir tahun, Aulia berdiri di balkon apartemen baru mereka, memandang Jakarta yang sama seperti dulu. Dia memeluk Sari dari belakang. Terima kasih sudah muncul hari itu. Sari tersenyum. Aku tidak bisa biarkan istriku sendirian melawan dunia. Mereka tertawa pelan, angin malam membawa harapan baru. Tapi di dalam hati Aulia, pertanyaan itu tetap bergema. Apakah mengungkapkan kebenaran selalu benar, meskipun harganya adalah kehancuran kehormatan keluarga dan masa lalu yang tak bisa kembali? Benar atau salah?